Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Fadul Rahman dari kelas konversi sore 2021. Dengan rekan saya, Lahija, akan mempresentasikan materi farmasi bahari tentang organisme laut yang memiliki aktivitas antidiabetes dan antihipertensi. Baik. Selanjutnya akan dibacakan terlebih dahulu oleh Teh Lahija. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes terlebih dahulu. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan gangguan produksi insulin oleh pankreas sehingga menyebabkan kondisi glikemia. Glikemia ini didorong juga oleh aktivitas enzim amilase dan aglukosidase. Oleh karena itu, diabetes dapat dihindari dengan mengkontrol aktivitas kedua enzim tersebut. Sejak zaman kuno, diabetes telah diobati secara oral dengan obat-obatan herbal dan telah banyak produk laut alami yang telah diakui sebagai sumber pengobatan diabetes. Diabetes adalah penyakit metabolit yang berhubungan dengan gaya hidup yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi. Beberapa senyawa fluorotanin seperti dibenzo dan ekol dari E maksima dan fucofluoretol dari fucus mampu menghambat aktivitas enzim amilase dan glukosidase. Next, Kang. Di sini diabetes mellitus atau biasa disebut DM dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu diabetes yang disebabkan ketidakmampuan tubuh dalam produksi insulin. Produksi insulin itu terhambat karena rusaknya sel beta pada pankreas sehingga mutlak diperlukan insulin dari luar. Adapun juga DM tipe 2 yang disebabkan oleh berkurangnya sensitivitas sel targetnya terhadap insulin. Selanjutnya, pengobatan alami dari sumber laut termasuk aglukosidase inhibitor, agonis reseptor, insulin sensitizer, inhibitor DPP-4, dan inhibitor PTP-IB telah terbukti memiliki potensi untuk mencegah dan mengobati diabetes dengan hasil yang sangat baik pada hewan model dan uji klinis. Nah, salah satu organisme laut yang memiliki efek antidiabetes itu ada alga laut, Laminaria, fucoid, dan beberapa alga laut lainnya. Selanjutnya, pertama dijelaskan fucoid dulu. Fucoid atau ganggang coklat di zona intertidal berbatu umumnya ditemukan di pantai timur laut Amerika Utara dan pantai barat laut Eropa. Alga ini berisi banyak antioksidan, fukosantin, karotenoid, asam karboksilat, aromatik, dan lain-lain. Potensi antidiabetes dari ekstrak ini telah dijelaskan dalam beberapa laporan. Zhang et al. Pada 2027 juga melaporkan bahwa efek aglukosidase penghambatan ekstrak fucoid dikaitkan dengan komponen polifenol dalam ekstrak. Fraksi polifenol yang diperkaya terbukti menekan peningkatan glukosa darah pada tikus diabetes yang serat sukrosa. Selanjutnya ada alga merah. Baru-baru ini bromofenol yang diisolasi dari ganggang laut yang telah dilaporkan sebagai agen antidiabetes potensial. Turunan bromofenol dari ganggang merah menghambat aktivitas PT-PIB dan menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes. Selanjutnya ada Laminaria sp. Laminaria ini ganggang coklat yang dapat dimakan dan obat yang ditemukan di Asia Timur. Alga ini kaya akan nutrisi dan mineral dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Laminaria ini juga telah terbukti memiliki aktivitas antioksidan kuat dan aktivitas penghambatan terhadap enzim pencernaan karbohidrat. Di antara turunan fluorotanin menunjukkan aktivitas penghambatan tertinggi ini
terhadap glukosidase dan amilase. Hasil ini menunjukkan bahwa Laminaria sp memiliki efek antidiabetes pada tikus diabetes tipe 2 dengan meningkatkan glukosa dan lipidenzim metabolisme dan antioksidan. Selanjutnya hewan laut di sini itu karang lunak, ekstrak dari metanol sperma dan S. erecta mengurangi kadar glukosa darah masing-masing sebesar 14,5% dan 16,1% pada tikus diabetes yang diinduksi. Ekstrak ini juga ditemukan untuk menghambat peningkatan postprandial pada hiperglikemia pada tikus normal yang syarat sukrosa. Selanjutnya ada teripang. Di sini teripang juga telah lama digunakan sebagai obat tradisional di Asia. Asianya itu sebelah timur karena nilai nutrasetikal yang tinggi. Senyawa yang ada pada teripang juga menunjukkan jenis campuran penghambatan terhadap Escherichiae aglucosidase dan sangat stabil di bawah kondisi termal dan asam hingga 60 menit. Oleh karena itu, asam lemak teripang berpotensi dikembangkan sebagai nutrasetikal alami baru untuk pengelolaan diabetes tipe 2. Dan di sini yang terakhir ada spons. Spons laut yang dikumpulkan telah terbukti mengandung inhibitor A-glukosidase. Pada studi juga lebih lanjut dari inhibitor A-glukosidase dari metabolit hewan laut menyebabkan perkembangan senyawa baru dengan aktivitas penghambatan yang lebih kuat. Ya baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kang Ridwan. Baik, untuk selanjutnya itu ada antihipertensi. Saya jelaskan terlebih dahulu, antihipertensi itu adalah tekanan darah yang tinggi dan melebihi batas normal, dan itu disebut dengan hipertensi. Tingginya tekanan darah dapat memicu terjadinya penyakit jantung, serangan jantung, dan juga stroke. Hipertensi adalah penyakit kronis yang paling umum dan merupakan faktor penting dalam perkembangan patologi kardiovaskular. Nah, tekanan darah dikatakan tinggi apabila nilai sistolik dan juga diastoliknya masing-masing berada di atas 140 mmHg dan 90 mmHg. Nah, penyebab terjadinya hipertensi itu yang pertama adalah genetik, lalu stres, obesitas, baik dari jenis kelamin juga, dan pola hidup yang tidak sehat. Lalu prevalensi hipertensi mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya usia. Yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan kardiovaskular itu adalah menjalani pola hidup yang sehat, lalu penurunan berat badan, pemantauan dan pengontrolan tekanan darah secara teratur, melakukan olahraga, tidak merokok, dan tidak minum alkohol, lalu asupan garam juga. Baik, selanjutnya untuk jenis hipertensi itu dibagi menjadi dua, ada primer dan sekunder. Nah, untuk yang hipertensi primer itu merupakan hipertensi yang tidak diketahui faktor penyebabnya. Lalu untuk yang sekunder itu diketahui faktor penyebabnya seperti penyakit jantung, ginjal, ataupun penyakit endokrin. Nah, terdapat banyak organisme laut yang merupakan sumber obat antihipertensi itu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada alga coklat atau Sargassum polycystum. Alga coklat diketahui mengandung senyawa fluorotanin yang merupakan polifenol turunan tanin. Polifenol merupakan senyawa aktif yang banyak terdapat pada tanaman, termasuk alga coklat. Nah, bioaktif ini memberi banyak manfaat kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Contoh manfaat polifenol untuk kesehatan tubuh manusia yaitu sebagai antioksidan, antimikroba, antihipertensi, dan efek hipoglikemik. Nah, selanjutnya ini ada contoh gambar dari teripang dan spirulina. Nah, perbedaan dari teripang dan spirulina itu adalah untuk teripang atau timun laut. Teripang kering memiliki kandungan protein yang tinggi di mana 70%-nya merupakan protein kolagen. Hidrolisis kolagen secara enzimatis menghasilkan hidrolisat yang mengandung peptida. The kolagen produk ini dilaporkan memiliki bioaktivitas yang bermanfaat untuk kesehatan.
Di antaranya penghambat enzim A- ACE atau bisa juga disebut dengan antihipertensi dan antioksidan. Lalu untuk spirulina terbukti memiliki aktivitas sebagai antihipertensi karena adanya senyawa ILE dan GLN-PRO yang merupakan fraksi peptida dari alkalase digestion Spirulina platensis. Yang dimurnikan senyawa tersebut dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antihipertensi melalui mekanisme penghambat enzim pengkonversi angiotensin 1. Selanjutnya ada ikan kembung. Menurut penelitian, ikan kembung segar yang diolah dengan teknik fermentasi menjadi berkasam memiliki aktivitas ACL inhibitor atau ACEI sebesar 67,55%. Aktivitas ini tergolong cukup tinggi sehingga dapat menghambat aktivitas enzim ACE. Selanjutnya ada alginat. Algin atau alginat diekstrak dari rumput laut coklat dan polisakarida ini tidak ditemukan pada tumbuhan darat. Rumput coklat sebagai pengganti garam rendah Na. Untuk diketahui peran garam rumput laut dalam pengaturan tekanan darah diduga melalui beberapa mekanisme. Nah, diantaranya itu sebagai berikut: memiliki kandungan EA rendah, umumnya sekitar 2%, lalu adanya aktivitas seperti ACEI atau ACE inhibitor memiliki kandungan K sebesar 5-6%, memiliki kandungan serat yang persentase lebih besar daripada serat laut air, adanya antioksidan yang tinggi, lalu terkandung asam lemak. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.